الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Banjir dan kerusakan lingkungan yang semakin sering terjadi adalah cerminan dari kelalaian kita dalam menjaga bumi. Namun Islam mengajarkan kita untuk melestarikan alam sebagai amanah yang harus dijaga. Lantas, bagaimana kita bisa mencegah kerusakan ini dan memperbaiki kondisi bumi? Mari kita temukan solusi yang bisa kita ambil dari pembahasan ini. Halo teman-teman petualangan Islam, apa kabar? Banjir yang terjadi hampir setiap tahun di Jabodetabek dan beberapa wilayah lainnya telah menjadi ancaman nyata yang harus dihadapi. Dulu kita menganggapnya sebagai bencana musiman yang datang sesekali, namun kini banjir semakin sering terjadi, merendam pemukiman dan menghancurkan infrastruktur. Apa yang menyebabkan fenomena ini? Apa yang harus kita lakukan sebagai umat manusia untuk menghadapinya? Banjir yang terjadi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau yang dikenal sebagai Jabodetabek sekarang bukan hanya masalah sesaat, tetapi ancaman yang datang hampir setiap tahun. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan bahwa curah hujan yang tinggi pada 2025 menyebabkan banjir besar yang merendam lebih dari 1.000 titik di wilayah Jabodetabek, dengan lebih dari 60.000 orang terdampak. Selain curah hujan ekstrim, ada dua penyebab utama yang memicu banjir di kawasan ini. Pertama, deforestasi atau penebangan hutan secara liar yang mengurangi kemampuan bumi untuk menyerap air hujan. Kedua, sistem drainase yang buruk. Drainase yang tidak memadai membuat air hujan tidak bisa mengalir dengan lancar dan akhirnya air meluap ke pemukiman warga. 40% wilayah Jakarta terendam air selama banjir besar tahun 2025, menunjukkan betapa rentannya kota ini terhadap bencana alam. 1 juta hektar hutan di Jawa Barat hilang akibat penebangan liar dalam 2 dekade terakhir yang memperburuk kerusakan ekosistem di sekitar Jakarta. Kerusakan alam yang kita lihat di sekitar kita, seperti penebangan hutan secara liar, pencemaran sungai, dan perusakan lahan resapan air, merupakan penyebab langsung dari bencana alam seperti banjir. Jika kita melihat sungai-sungai seperti Ciliwung yang melintasi Jakarta, kita dapat melihat bahwa sedimentasi yang tinggi dan limbah semakin menghambat aliran air. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat bahwa hampir 30% aliran sungai terhambat akibat endapan lumpur dan sampah. Salah satu faktor yang semakin memperburuk bencana banjir adalah perubahan iklim. Laporan dari IPCC, panel antar pemerintah tentang perubahan iklim, menunjukkan bahwa suhu bumi telah meningkat rata-rata 0,85 derajat Celcius sejak 1880. Kenaikan suhu ini berimbas pada perubahan pola cuaca yang tidak menentu, termasuk curah hujan yang lebih tinggi dan lebih intens. BMKG juga memperingatkan bahwa pola curah hujan di Indonesia telah berubah sejak tahun 2010 dengan curah hujan yang lebih tinggi pada musim hujan. Indonesia, sebagai negara tropis, sangat rentan terhadap perubahan iklim. Data dari World Bank menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kelima sebagai negara yang paling terpengaruh oleh perubahan iklim, dengan kerugian ekonomi yang diprediksi mencapai 4,5% GDP pada tahun 2030 akibat bencana alam seperti banjir. Di tengah-tengah permasalahan lingkungan yang semakin kompleks, Islam memiliki ajaran yang sangat jelas tentang bagaimana kita harus menjaga bumi. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-A'raf 31. Wahai anak-anak Adam, ambillah perhiasanmu pada setiap masjid dan makan, serta minumlah.
tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang berlebihan. Islam mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan alam dan tidak merusaknya. Quran Surat Ar-Rum 41 juga mengingatkan kita tentang akibat dari kerusakan yang kita lakukan. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Banjir yang kita alami sekarang adalah bagian dari peringatan dari Allah bahwa kita harus memperbaiki cara kita dalam menjaga bumi dan tidak merusaknya. Namun, masih ada harapan. Dalam Islam, kita tidak hanya diajarkan untuk menghindari kerusakan, tetapi juga untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam adalah menanam pohon. Hadis Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita bahwa jika seorang di antara kalian menanam pohon, lalu pohon itu dimakan oleh burung, binatang ternak, atau manusia, maka itu menjadi sedekah baginya. H.R. Bukhari. Maka dari itu, kita bisa memulai langkah kecil seperti menanam pohon, mengurangi sampah, dan mendukung program penghijauan yang ada di sekitar kita. Selain itu, zakat dan sedekah jariah juga dapat digunakan untuk mendukung program konservasi alam dan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Saatnya kita bertindak. Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan masa depan bumi kita. Sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga alam sebagai amanah yang diberikan Allah kepada kita. Mari kita jaga bumi ini bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Jaga lingkungan sekitar kita. Tanamkan kesadaran untuk hidup lebih ramah lingkungan dan beramal untuk bumi kita. Jika kita semua berusaha, perubahan besar pasti bisa terwujud. Sebagai penutup, mari kita renungkan kembali peran kita dalam menjaga keseimbangan alam. Banjir yang melanda Jakarta dan sekitarnya pada tahun 2025 ini menunjukkan betapa rentannya wilayah kita terhadap bencana alam. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya material, tetapi juga korban jiwa dan penderitaan bagi ribuan keluarga. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk menjadi khalifah di bumi, menjaga dan melestarikan alam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran ini menekankan pentingnya keseimbangan dan keharmonisan antara manusia dan lingkungannya. Mari kita mulai dari langkah kecil, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon di lingkungan sekitar, dan tidak membuang sampah sembarangan. Selain itu, penting bagi kita untuk terlibat dalam program-program pelatihan dan simulasi bencana, serta mendukung upaya reboisasi dan penghijauan. Dengan begitu, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga generasi yang akan datang. Ingatlah, setiap tindakan kita memiliki dampak. Dengan bersama-sama menjaga alam, kita dapat mencegah bencana dan menciptakan lingkungan yang lebih baik. Mari kita jadikan bumi ini tempat yang layak huni, sebagai wujud syukur dan tanggung jawab kita kepada Sang Pencipta. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk membagikan pesan ini kepada orang-orang terdekat Anda. Bersama, kita bisa membuat perubahan positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.